Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 AKL 1 kelas F akan mempresentasikan materi mengenai stock investment, investor accounting, and reporting. Sebelum memasuki materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu saya Sedana Mazwi dengan NPM Mahir 022 dan rekan saya Anggreni Puspita Dewi dengan NPM Mahir 044. Dan yang ketiga, Sabrina Arti Ayu Safira dengan NPM Mahir 322, dan yang terakhir, Anggita Wihani dengan NPM Mahir 337. Masuk pada materi yang pertama, yaitu akuntansi untuk investasi saham. Berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum atau GAAP, dalam pencatatan akuisisi saham biasa mengharuskan investor mencatat investasi pada biaya perolehan. Pedoman dasar yang mengukur biaya investasi dengan memasukkan uang tunai yang dicairkan, nilai wajar aset lain yang diberikan atau sekuritas yang diterbitkan, dan biaya langsung tambahan untuk memperoleh investasi. Selain itu, biaya pendaftaran dan penerbitan sekuritas pun dibebankan pada modal di store tambahan. Selanjutnya yaitu konsep yang mendasari metode nilai wajar atau biaya dan ekuitas. Yang pertama yaitu metode nilai wajar atau biaya. Berdasarkan metode nilai wajar atau biaya, pencatatan investasi dalam saham biasa pada biaya dan melaporkan dividen yang diterima sebagai pendapatan dividen. Ada pengecualian, yaitu jika dividen yang diterima melebihi bagian investor dari laba setelah saham diperoleh dianggap sebagai pengembalian modal atau dividen likuidasi dan dicatat sebagai pengurangan dalam akun investasi. Pengklasifikasian sekuritas ekuitas yang memiliki nilai wajar yang mudah ditentukan sebagai sekuritas perdagangan atau sekuritas yang tersedia untuk dijual. Selanjutnya yaitu ada metode ekuitas. Berdasarkan metode ekuitas, pencatatan investasi pada biaya perolehan atau yang sama dengan nilai wajar tanggal akuisisi dan menyesuaikan laba rugi dan dividen. Investor melaporkan bagian dari laba investi sebagai pendapatan investasi dan bagiannya dari kerugian investi sebagai kerugian investasi. Penambahan akun investasi untuk pendapatan dan menguranginya untuk kerugian. Dividen yang diterima dari investi adalah investasi berdasarkan metode ekuitas dan dicatat sebagai penurunan dalam akun investasi. Dengan demikian, pendapatan investasi berdasarkan metode ekuitas mencerminkan bagian investor dari laba bersih investi dan akun investasi mencerminkan bagian investor dari aset bersih investi. Berikutnya yaitu contoh prosedur akuntansi metode nilai wajar atau biaya dan ekuitas. Di sini contohnya yaitu Pop Corporation mengakuisisi 2.000 dari 10.000 saham beredar dari Sun Corporation di harga $25 per saham pada tanggal 1 Juli. Nah, asumsikan nilai buku dan nilai wajar aset dan liabilitas Sun ini sama. Selanjutnya, uang tunai yang dibayarkan sama dengan 20% nilai wajar aset bersih dari Sun. Laba bersih Sun untuk tahun fiskal yang berakhir pada tanggal 31 Desember adalah $25.000 dan dividen sebesar $10.000 dibayarkan pada tanggal 1 November. Jika ada bukti ketidakmampuan untuk menjalankan pengaruh yang signifikan, POP harus menerapkan metode nilai wajar atau biaya, menilai kembali akun investasi ke nilai pasar wajar pada akhir periode akuntansi. Jika tidak, metode ekuitas itu perlu dilakukan. Yang pertama itu untuk mencatat jurnal investasi, yaitu di tanggal 1 Juli. Pada metode fair value itu dicatat sebagai investasi pada cash sebesar 50.000. Sedangkan di metode ekuitas itu investment in Sun pada cash sebesar 50.000. Nah, jurnal untuk mencatat investasi ini sama antara metode fair value maupun metode ekuitas. Selanjutnya yaitu jurnal kedua untuk mencatat dividen. Nah, pada fair value method itu cash pada dividend income sebesar 2.000. Sedangkan pada equity method itu cash pada investment in Sun sebesar 2.000. Di sini sudah terlihat perbedaannya antara pencatatan dari dividen. Nah,
Dari metode fair value atau metode nilai wajar biaya itu, pendapatan dividen itu masuk di pendapatan dividen, sedangkan pada metode ekuitas, dividen ini dicatat sebagai nilai investasi. Nah, selanjutnya yaitu jurnal, pada tanggal 31 Desember, itu pada fair value method itu tidak dijurnal. Nah, sebaliknya dalam metode ekuitas itu jurnalnya yaitu investment in Son, pada income from Son itu, $2.500. Nah, selanjutnya berdasarkan metode nilai wajar atau biaya, POP mengakui pendapatan sebesar 2.000 dan melaporkan investasinya di Son pada biaya $50.000 dan pada tanggal 31 Desember. Berdasarkan metode ekuitas, POP mengakui pendapatan sebesar $2.500 dan melaporkan investasinya di Son pada $50.500 pada tanggal 31 Desember. Nah, berikut adalah ringkasan aktivitas akun investasi metode ekuitas dari POP Corporation. Pada tanggal 1 Juli, initial cost atau, biaya awal itu sebesar 50.000. Nah, pada tanggal 1 November, menerima dividen yaitu sebesar 2.000, lalu selanjutnya tanggal 31 Desember itu, pendapatan bersih sebesar 2.500 dan, saldo akhirnya itu $50.500. Nah, selanjutnya, misalkan jika laba bersih Son untuk tahun tersebut adalah $15.000, bagian POP akan menjadi $1.500, yaitu jika $15.000 dikalikan setengah tahun atau 20%. Nah, dividen 2.000 yang diterima melebihi ekuitas sebesar 1.500 dalam pendapatan Son, sehingga kelebihan sebesar $500 akan dianggap sebagai pengembalian modal dan dikreditkan ke akun investasi di Son, dengan asumsi bahwa POP mencatat uang tunai sebesar $2.000 yang diterima pada tanggal 1 November sebagai pendapatan dividen. Diperlukan entry akhir tahun untuk menyesuaikan pendapatan dividen dan akun investasi. POP akan mencatat sebagai berikut, yaitu jurnalnya dividen income pada investment in Son sebesar $500. Nah, selanjutnya yaitu entry ini mengurangi pendapatan dividen menjadi bagian POP sebesar $1.500 dari pendapatan yang diperoleh setelah 1 Juli dan mengurangi investasi di Son menjadi $49.500. Basis nilai wajar atau biaya baru untuk investasi tersebut. Jika setelah dividen likuidasi, saham yang diklasifikasikan sebagai sekuritas yang tersedia untuk dijual memiliki nilai wajar sebesar di sini jurnalnya itu allowance to adjust available for sale securities to market value pada unrealized gain on available for sale securities sebesar $10.500. Selanjutnya yaitu konsekuensi ekonomi penggunaan metode nilai wajar atau biaya dan ekuitas. Metode akuntansi yang berbeda, termasuk nilai wajar atau biaya dan ekuitas, dapat menghasilkan jumlah investasi yang berbeda dalam neraca investor dan jumlah pendapatan yang berbeda dalam laporan laba rugi. Apabila investor dapat secara signifikan memengaruhi atau mengendalikan operasi investasi, termasuk deklarasi dividen, metode nilai wajar atau biaya tidak dapat diterima. Dengan memengaruhi atau mengendalikan keputusan dividen investasi, investor dapat memanipulasi pendapatan investasi yang dilaporkan. Kemungkinan manipulasi pendapatan tidak ada bila laporan keuangan perusahaan induk atau investor itu dikonsolidasikan dengan laporan anak perusahaan atau investasi. Karena laporan konsolidasi adalah sama, terlepas dari metode akuntansi mana yang digunakan. Meskipun metode ekuitas bukan pengganti konsolidasi, pendapatan yang dilaporkan oleh induk perusahaan dalam laporan laba rugi terpisah berdasarkan metode ekuitas secara umum sama dengan bagian induk perusahaan dari laba bersih konsolidasi yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasi. Selanjutnya yaitu mengenai metode ekuitas konsolidasi satu garis.
Metode akuntansi ekuitas sering disebut konsolidasi satu baris. Hal ini karena investasi dilaporkan dalam jumlah tunggal pada satu baris neraca investor, dan pendapatan investasi dilaporkan dalam jumlah tunggal pada satu baris laporan laba rugi investor, kecuali jika investi telah menghentikan operasi yang memerlukan pengungkapan terpisah. Konsolidasi satu baris juga berarti bahwa pendapatan perusahaan induk atau investor dan ekuitas pemegang saham adalah sama ketika perusahaan anak atau investi dicatat berdasarkan penerapan metode ekuitas yang lengkap dan benar, dan ketika laporan keuangan induk dan anak perusahaan dikonsolidasikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penugasan biaya investasi berlebih atas nilai buku ekuitas yang mendasarinya. Informasi mengenai aset dan liabilitas individual Sun Company pada saat akuisisi penting karena akuntansi selanjutnya berdasarkan metode ekuitas mengharuskan akuntansi untuk setiap perbedaan antara biaya investasi dan nilai buku ekuitas yang mendasari dalam aset bersih perusahaan yang menerima investasi. Asumsikan bahwa informasi nilai buku dan nilai wajar berikut untuk Sun Company pada tanggal 1 Januari tersedia dalam ribuan. Bisa dilihat di bawah ini tentang informasi nilai buku dan nilai wajar. Selanjutnya diketahui yang pertama, PAM Company mengakuisisi 30% saham Sun Company dengan total investasi 5 juta dolar. Yang kedua, nilai buku ekuitas Sun Company adalah 12 juta dolar sehingga bagian yang diperoleh PAM adalah 30% dikali 12 juta dolar sama dengan 3.600.000 dolar. Yang ketiga yaitu selisih antara biaya investasi dan nilai buku ekuitas adalah 5 juta dolar dikurangi dengan 3.600.000 dolar sama dengan 1.400.000 dolar. Selanjutnya itu ada aset bersih dan goodwill dapat diidentifikasikan pada gambar. Bisa dilihat di gambarnya tersebut. Jadi dari 1.400.000 dolar, kelebihan biaya investasi yaitu 1.200.000 dolar dialokasikan ke aset dan kewajiban. Selanjutnya ada 200.000 dolar dicatat sebagai goodwill. Berikutnya yaitu akuntansi untuk kelebihan biaya investasi atas nilai buku. Asumsikan bahwa Sun membayar dividen sebesar 1 juta dolar pada tanggal 1 Juli dan melaporkan laba bersih sebesar 3 juta dolar untuk tahun tersebut. Kelebihan biaya atas nilai buku diamortisasi sebagai berikut. Pada gambar ini terdapat tarif amortisasi. PAM membuat jurnal entry berikut di bawah ini, konsolidasi satu baris untuk mencatat dividennya dan pendapatan dari Sun. Jurnal entry sudah ada pada gambar dan cara perhitungannya bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya ada 5 entry jurnal terakhir melibatkan akun pendapatan dan investasi sehingga PAM dapat mencatatnya pendapatan tersebut dari Sun dalam satu entry pada tanggal 31 Desember. Untuk cara jurnal terakhir bisa dilihat pada gambar ya. Aktivitas akun investasi metode ekuitas PAM bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya ketika kelebihan 1.400.000 dolar telah diamortisasi atau dihapuskan sebagai kerugian penurunan nilai dalam kasus goodwill, saldo investasi akan sama dengan nilai buku yang mendasarinya yaitu 30% dari ekuitas pemegang saham Sun. Berikut ini adalah ringkasan pengamatan tersebut. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Next, kelebihan nilai buku atas biaya. Nilai buku dari bunga yang diperoleh dalam invest mungkin lebih besar daripada biaya investasi atau nilai wajar. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa Pop Corporation membeli 50% dari saham biasa Sun Corporation yang beredar pada tanggal 1 Januari seharga 40.000 dolar secara tunai. Ringkasan perubahan ekuitas pemegang saham Sun selama tahun tersebut adalah sebagai berikut. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya diketahui bahwa Pop Corporation membeli 5% saham Sun Corporation dengan nilai investasi 40.000 dolar. Nilai buku ekuitas Sun Corporation adalah 100.000 dolar sehingga bagian yang diperoleh Pop adalah 50% dikali 100.000 sama dengan 50.000 dolar. Excess of book value over cost-nya itu 50.000 dikurangi 40.000 sama dengan 10.000.
Perbedaan antara nilai buku yang diperoleh dan biaya investasi adalah sebagai berikut, bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Jurnal entry untuk mencatat investasi Pop Dison adalah sebagai berikut, bisa dilihat pada gambar dan caranya juga ada pada gambar. Saldo investasi Dison pada tanggal 31 Desember sebesar $49.400 dan pendapatan investasi sebesar $11.900 yang berasal dari $10.000 ditambah $1.900. Amortisasi kelebihan nilai buku atas biaya investasi meningkatkan saldo investasi Pop Dison sebesar $1.900. Selanjutnya ada pembelian murah atau bargain purchase. Asumsikan bahwa Pop juga memperoleh 25% saham di Saks Corporation seharga $110.000 pada tanggal 1 Januari. Saat itulah aset bersih Saks terdiri dari berikut ini. Bisa dilihat pada gambar. Kelebihan biaya atas nilai buku pertama-tama dibebankan pada nilai wajar aset bersih yang dapat diidentifikasi. Karena nilai wajar aset bersih yang diperoleh melebihi biaya investasi. Selisihnya merupakan keuntungan pembelian murah. Keuntungan pembelian murah ini diakui sebagai keuntungan biasa dalam pembukaan investor. Jurnal entry Pop untuk mencatat investasinya di Saks adalah sebagai berikut, bisa dilihat pada gambar. Bagian Pop dari aset bersih Saks berdasarkan nilai wajar, yaitu 25% dikali $480.000 sama dengan $120.000. Saldo investasi Pop di Saks pada tanggal 31 Desember adalah $116.250 dan nilai buku investasi yang mendasarinya adalah $105.000 yang berasal dari $420.000 dikali 25% pada tanggal yang sama. Selisih $11.250 ini disebabkan oleh kelebihan yang belum diamortisasi dan dialokasikan untuk bangunan. Next ada akuisisi sementara atas kepentingan investasi. Asumsikan bahwa Pop Corporation mengakuisisi 40% saham biasa berhak suara dari Sun Company seharga $80.000 pada tanggal 1 Oktober. Aset bersih Sun atau ekuitas pemilik pada tanggal 1 Januari adalah $150.000 dan melaporkan laba bersih sebesar $25.000 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember dan mendeklarasikan dividen sebesar $15.000 pada tanggal 1 Juli. Nilai buku aset dan liabilitas Sun sama dengan nilai wajar pada tanggal 1 Oktober, kecuali untuk bangunan dengan nilai wajar sebesar $60.000 dan dicatat sebesar $40.000. Bangunan tersebut memiliki sisa masa manfaat selama 20 tahun sejak tanggal 1 Oktober. GAAP mengharuskan penerapan metode ekuitas dan penugasan setiap perbedaan antara biaya investasi dan nilai buku yang diperoleh terlebih dahulu ke aset dan liabilitas yang dapat diidentifikasi dan kemudian ke goodwill. Kelebihan biaya investasi Pop atas nilai buku kepemilikannya sebesar 40% di Sun dihitung dan ditetapkan ke aset yang dapat diidentifikasi dari goodwill, bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Entry jurnal pada buku Pop untuk mencatat 40% kepemilikan di Sun untuk tahun berjalan adalah sebagai berikut, bisa dilihat pada gambar. Pada tanggal 31 Desember setelah entry diposting, akun investasi Pop Dison akan memiliki saldo sebesar $82.400 yang berasal dari $80.000 biaya ditambah $2.400 pendapatan. Saldo akun investasi ini adalah $18.400 dari nilai buku pokok Pop Dison sebesar $64.000 pada tanggal tersebut. Perhitungan tersebut berasal dari 40% dikali $160.000. $18.400 ini terdiri dari kelebihan biaya awal atas nilai buku sebesar $18.500 dikurangi $100 yang diamortisasi pada tahun berjalan. Metode ekuitas Pop dan aktivitas akun Sun bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya saya akan membahas mengenai persyaratan lain dari metode ekuitas. Nah, dalam melaporkan laba rugi invest berdasarkan metode ekuitas ini, investor harus menghilangkan pengaruh laba rugi pada transaksi antara investor dan invest sehingga transaksi tersebut realisasi. Hal ini berarti menyesuaikan akun investasi dan pendapatan investasi seperti yang
sudah diilustrasikan untuk mengamortisasi aset bersih yang dinilai terlalu tinggi atau terlalu rendah. Transaksi invest yang mengubah bagian investor atas aset bersih invest juga harus menyesuaikan berdasarkan metode ekuitas akuntan. Dan selanjutnya ada pengungkapan bagi investasi ekuitas. Yang pertama ada nama masing-masing invest dan persentase kepemilikan saham biasa. Dan yang kedua ada kebijakan akuntansi investor sehubungan dengan investasi pada saham biasa. Nah, perbedaan kedua itu jika ada antara jumlah investasi yang dicatat dan jumlah ekuitas yang mendasari dalam aset bersih. Nah, di sini ada contoh ilustrasi dari persyaratan keuangan, yaitu informasi keuangannya itu disajikan secara terpisah untuk semua invest ekuitas signifikan sebagai sesuatu kelompok. Nah, di sini ada Dow memasukkan bagian dari aset bersih yang mendasari invest ini sebagai investasi dalam neraca dan memasukkan bagian dari laba invest dalam laporan laba rugi sebagai ekuitas dalam pendapatan invest. Bagian aktivitas operasi dari laporan arus kas konsolidasi Dow menunjukkan akuntansi dalam pendapatan invest dan distribusi kas dari invest ekuitas sebagai penyesuaian terhadap laba bersih. Selanjutnya ada transaksi pihak terkait yang signifikan. Pengungkapan yang diwajibkan mencangkup hal-hal seperti yang pertama sifat hubungan, yang kedua ada deskripsi transaksi, dan yang ketiga ada jumlah dolar dari transaksi dari setiap per bulan dari periode sebelumnya, dan yang terakhir jumlah yang harus dibayarkan. Selanjutnya di sini ada menguji goodwill bagi penyebab kerusakan. Nah, goodwill dan aset tak terwujud tertentu lainnya memiliki masa manfaat tidak terbatas, tidak diamortasikan. Nah, aset tak berwujud ini termasuk goodwill yang memiliki masa manfaat tidak terbatas, namun ditunjukkan pada tinjauan dalam pengujian tahunan untuk penurunan nilai. Nah, uji penurunan goodwill merupakan proses dua langkah. Perusahaan harus terlebih dahulu membandingkan nilai tercatat atau nilai buku dengan nilai wajar semuanya aset dan kewajiban pada tingkat unit pelaporan bisnis. Nah, nilai tercatat ini mencakup jumlah goodwill. Nah, untuk penurunan goodwill ada dua langkah. Selanjutnya ada nilai wajar tersirat dari goodwill. Sebagai contohnya, asumsikan bahwa PAM Corporation memiliki 80% saham dari Sun Corporation yang memenuhi syarat sebagai unit pelaporan bisnis. Neraca konsolidasi memuat goodwill sebesar 6,3 juta dolar yang terkait dengan investasi di Sun. PAM menilai nilai wajar goodwill tersirat sebagai berikut. Yang pertama, PAM memperkirakan bahwa jika membeli investasinya di Sun hari ini, total nilai wajar Sun akan menjadi 36,25 juta dolar. Berdasarkan harga pasar saham Sun saat ini, PAM mengalokasikan nilai wajar ke aset dan kewajiban Sun yang dapat diidentifikasi sebagai berikut. Nah, di sini udah ada tertera nilai buku dan nilai wajarnya. Nilai bukunya di sebelah kiri dan nilai wajarnya di sebelah kanan. Nah, nilai wajar dan aset kewajiban Sun yang didapat diidentifikasi ialah 31,25 juta. Oleh karena itu, goodwill memiliki nilai wajar tersirat sebesar 5 juta, yaitu dari 36,25 juta dikurangi 31,25 juta. Nah, diperhatikan bahwa goodwill berlaku untuk seluruh unit pelaporan bisnis. Nah, jika PAM Corporation ini memiliki 80% saham dari Sun Corporation yang memenuhi syarat sebagai unit pelaporan bisnis, neraca konsolidasi memuat goodwill sebesar 6,3 juta dolar yang terkait dengan investasi di Sun. PAM menilai nilai wajar goodwill tersirat sebagai berikut. Nah,
Nilai wajarnya sudah tertera di dalam tabel tersebut karena nilai tercatat goodwill saat ini ialah 6,3 juta dolar dan nilai wajar tersiratnya hanya 5 juta dolar. PAM harus mencatat kerugian penurunan nilai goodwill sebesar 1,3 juta dolar. Nilai tersebut tercatat goodwill disesuaikan menjadi 5 juta dolar untuk tujuan pengujian penurunan nilai di masa akan mendatang. Yang menentukan nilai wajar unit pelaporan. Nah, nilai wajar dan aset liabilitas ialah jumlah yang dapat diperlukan dalam transaksi yang wajar. Oleh karena itu, nilai wajar unit pelaporan ialah jumlah yang dapat dibeli atau dijual dalam transaksi berjalan. Contohnya, sebelum mengasumsikan bahwa harga pasar yang dikutip saat ini tersedia untuk saham SAN, GAAP menganggap harga pasar saat ini sebagai indikator nilai wajar yang paling dapat diandalkan untuk unit pelaporan. Ada opsi nilai wajar untuk investasi metode ekuitas. Nah, perusahaan yang mengambil opsi nilai wajar ini akan menghitung nilai wajar menggunakan metode yang dijelaskan sebelumnya. Opsi harus terus berlanjut selama investasi tersebut dimiliki. Nah, nilai wajar ini dihitung setiap tahunnya. Nah, perubahan nilai wajar tercermin dalam laba bersih investor dan jumlah kumulatif yang mengimbangi akan dicatat dalam penyisian penilaian. Nah, sebagai contoh, asumsikan bahwa Pop Corporation membeli 30% saham di Sun Company pada tanggal 1 Juli dengan menerapkan prosedur ekuitas yang dijelaskan sebelumnya. Akun investasi Pop memiliki saldo sebesar 202.000 dolar pada tanggal 1 Desember. Pop memiliki opsi nilai wajar untuk investasi ini berdasarkan harga pasar. Sun Company dinilai sebesar 700.000 dolar pada tanggal 31 Desember. Oleh karena itu, nilai wajar saham Pop sebesar 30% ialah 210.000 dolar. Nah, jurnalnya yaitu penyisian untuk penyesuaian investasi metode ekuitas dengan nilai wajar sebesar 8.000 orang dan kreditnya yaitu keuntungan yang belum direalisasi atas investasi metode ekuitas. Nah, ini tuh menggunakan opsi nilai wajar berdasarkan GAAP. Kemudian pembahasan kita selanjutnya adalah investasi dalam akuisisi selangkah demi selangkah. Jadi seseorang itu bisa mendapatkan pengaruh, seorang investor bisa mendapatkan pengaruh signifikan terhadap perusahaan yang diinvestasikan atau yang disebut dengan investi itu secara bertahap. Jadi bukan hanya dalam satu kali pembelian. Contohnya itu kayak misalnya seorang investor itu awalnya membeli 10% saham perusahaan. Nah, kepemilikannya ini dicatat menggunakan metode nilai wajar atau biaya perolehan. Nah, jika kemudian satu tahun kemudian investor itu membeli 10% saham lagi, maka total kepemilikan sahamnya itu 20%. Maka pencatatannya ini berubah menggunakan metode ekuitas. Nah, di sini ada contoh kita asumsikan bahwa Pop Corporation mengakuisisi 10% saham di Sun Corporation dengan harga 750.000 pada tanggal 2 Januari. Pada 1 tahun kemudian dia itu membeli 10% saham lagi dengan harga 850.000. Nah, ekuitas pemegang saham Sun Corporation pada tanggal akuisisi itu sebagai berikut. Nah, di sini terdapat total ekuitas para pemilik itu naik menjadi 500.000 dolar. Jadi mengenai perbedaan ini harus dibuat jurnal, yaitu pada 2 Januari 2017 dibuatlah jurnal penyesuaian dengan ayat jurnal investment pada Sun sebesar 50 dan untuk kreditnya adalah retained
earning atau laba ditahan sebesar 50. Selanjutnya adalah penjualan kepemilikan saham dalam investasi ekuitas. Jadi jika seorang investor itu menjual sebagian kepemilikan sahamnya hingga turun di bawah 20% atau kehilangan pengaruh signifikan terhadap perusahaan yang diinvestasikan, maka metode ekuitas itu tidak lagi berlaku. Nah, mulai saat itu investasi dicatat menggunakan metode nilai wajar atau biaya perolehan, dan saldo investasi setelah penjualan menjadi dasar pencatatan yang baru. Keuntungan atau kerugian dalam penjualan dihitung sebagai selisih antara harga jual dan nilai buku kepemilikan saham yang dijual. Selanjutnya ada pembelian saham langsung dari perusahaan yang diinvestasikan. Jadi beberapa investor itu membeli saham itu dari pembelian itu dilakukan dari pemegang saham yang sudah ada. Dalam kasus seperti ini, persentase kepemilikan itu dihitung berdasarkan jumlah saham yang dibeli dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar. Namun jika investor itu membeli saham langsung dari perusahaan yang menerbitkan saham baru, perhitungannya itu jadi berbeda. Persentase kepemilikan itu dihitung berdasarkan jumlah saham yang dibeli dibandingkan dengan total saham setelah penerbitan saham baru. Kemudian pembahasan yang terakhir adalah perusahaan investi dengan saham preferred. Nah, metode ekuitas digunakan untuk investasi dalam saham biasa. Tetapi jika perusahaan yang diinvestasikan atau investi ini memiliki saham preferred dan saham biasa, maka beberapa penyesuaian perlu dilakukan. Yang pertama adalah memisahkan ekuitas pemegang saham investi menjadi saham preferred dan saham biasa saat investasi dilakukan. Nah, hal ini bertujuan untuk mengetahui nilai buku investasi pada saham biasa yang dimiliki investor. Kemudian yang kedua adalah memisahkan laba bersih investi menjadi bagian keuntungan untuk pemegang saham preferred dan pemegang saham biasa. Nah, setelah itu sebagian laba yang menjadi hak investor itu dihitung berdasarkan laba yang dialokasikan untuk pemegang saham biasa. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.